Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Gengwah WP di channel Gengwah WP Official. Nah, pada video kali ini aku ingin istilahnya berbagi tips atau berbagi ilmu tentang tutorial cara dasar bermain gitar. Nah, sebelum kalian untuk belajar kunci dasar gitar, ada kalanya kita mengetahui apa sih jenis gitar itu, biar mungkin teman-teman semuanya yang belum pernah masih ambigu tentang gitar, cuma tahu gitar bolong dan gitar elektrik gitu aja. Nah, jadi menurut saya atau menurut pandangan saya, gitar itu misalnya tuh ada dibagi menjadi 3. Yaitu pertama ada gitar klasik. Ini adalah gitar klasik yang saya pegang. Nah, gitar ini disponsori oleh guru saya, itu Jaya Saputra di J2 Record. Saya akan menaruh link YouTube-nya di bawah di deskripsi, silahkan bisa di subscribe ya. Nah, ini adalah tipe gitar klasik. Kemudian yang kedua itu ada gitar akustik seperti ini. Ini namanya gitar akustik. Gitar akustik. Nah, ini gitar akustik suaranya itu lebih nyaring, kayak lebih ngejering gitu ya. Nah, itu gitarnya lebih ngejering ya, karena senarnya itu tipe senar yang digunakan adalah senar steel misalnya, steel the string gitu ya, steel ya salah tipe senar itu. Sedangkan yang klasik gunakan tipe senar nilon, kayak jenis senar itu kayak jenis tali plastik, tali pancing gitu. Jadi suaranya seperti ini. Nah, seperti itu ya, klasikal itulah. Dan jenis gitar yang ketiga yaitu ada gitar elektrik atau gitar listrik adalah ya, kalau orang awam tuh bilangnya gitar listrik itulah, gitar yang dipakai band-band rock gitu, yang lebih suaranya bisa macam-macam, kasih efek itulah. Kemudian yang saya lihat dari gitar elektrik itu sendiri dibagi lagi menjadi beberapa tipe, tapi saya belum menguasai lah, belum banyak tahu. Nah teman-teman, itu dia dari jenis-jenis gitar, 3 jenis gitar secara umum ya, kita sudah mengetahuinya. Selanjutnya kita akan mengenal yang namanya bagian-bagian gitar, struktur gitar secara umum. Nah, yang saya pegang sekarang adalah gitar klasik seperti yang saya bilang tadi. Nah, gitar klasik ini atau gitar secara umum, bagian-bagiannya itu pertama yang ini besar ini, yang ini disebut dengan body. Nah, body disebut dengan body. Nah, kemudian yang panjang ini, yang panjang ini disebut dengan neck gitar atau leher gitar. Nah, kemudian yang ini, yang atas ini disebut dengan head. Dan yang ini tune, yang ini tune untuk mengganti nada, disebut dengan tuning. Ini bukan tuning. Dan yang ini kan ada tonjol-tonjolan kayak ini. Ada tonjol-tonjolan kayak ini, sekat-sekat ini disebut dengan fret. Nah, oke, mungkin itu dari bagian-bagian gitar secara umum. Nah, hampir semua gitar, entah itu gitar klasik, gitar akustik, gitar elektrik, mempunyai bagian-bagian umum tadi. Sebelum masuk ke bagaimana kunci-kunci dasar dari bermain gitar, kita harus mengenal dulu bagaimana cara kita menyetem gitar atau menyetel, atau istilahnya menyetem gitar lah. Nah, untuk hitungan stemnya untuk gitar, kita ngitung senarnya itu dari bawah. Nomor 1 itu dimulai dari bawah, dari 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mungkin dari kalian yang belum sama sekali mengenal gitar pasti mengiranya itu mulai senar itu senarnya dari atas ya, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, itu salah. Dimana sebenarnya ngitung senarnya itu atau ngitung lagi itu dari bawah, itu dari senar terkecil 1 udah sampai senar terbesar, terendah suaranya itu senar 6. Nah, untuk stemnya atau tuningnya, itu sendiri, dimana senar 1 ini tuningnya atau nadanya itu nada E. Dan senar 2 yang ini nadanya nada B. Senar 3 yang ini nada G. Dan senar 4 nada D. 5 A dan 6 kembali ke E rendah. Nah,
seperti ini. Jadi bunyi kalau di open itu seperti ini. Nah, ini merupakan stem dasar untuk belajar gitar ya, untuk stem-stem lagu-lagu biasa, lagu dasar ya. Ada juga kayak stem-stem untuk open D, open ya, main open itu saya ngerti sih, kayak ada kunci, ada stem-stem lainnya juga. Ini adalah stem dasar yang bisa kalian contoh bisa kalian ya awal-awal mulai belajar untuk bermain gitar lah. Oke, teman-teman, jadi tadi kita telah belajar nyetem gitar. Nah, selanjutnya kita akan masuk nih belajar kunci dasar gitar. Nah, sebelum kita belajar kunci dasar gitar, aku mau memberi tips pada kalian yang ingin belajar gitar agar nggak sakit tangannya. Mungkin ada nih yang teman-teman semuanya yang aku ingin belajar gitar tapi takut sakit tangannya, takut luka gitu. Nah, saya sarankan untuk menggunakan gitar klasik yang menggunakan senar nilon. Nah, ini senarnya itu kayak lebih empuk gitu. Jadi gitar kita kayak nggak gampang sakit, kayak gampang sakit karena nekennya itu, karena senarnya bisa dibilang empuk lah karena kayak neken tali gitu. Atau kalian kalau nggak punya gitar klasik mungkin, atau kalian hanya punya gitar akustik gitu. Nah, Kak, gimana dong, aku punya gitar akustik aja nih, senarnya juga nggak bisa pakai senar nilon. Pasti kan gitar akustik kan nggak bisa pakai senar nilon, saya itu pakai senar steel, simple steel yang ini. Nah, tipsnya itu buat kalau nggak, biar tangan kalian nggak sakit, itu di sini di lubang. Nah, di sini di lubang di sini nih ada kayak baut gitu, kayak besi gitu. Kemudian kalau kalian beli gitar yang ori atau gitar yang isi bautnya, isi besinya itu pasti dikasih kayak kuncinya. Nah, itu kalian bisa atur kemiringan leher gitar ini agar agar ini senarnya sedikit nempel ke fret, tapi jangan sampai nempel ya. Saya bilang sedikit nempel, jangan sampai nempel sama sekali. Dan itu akan bisa sedikit mengurangi tangan kalian, yang mungkin akan mengurangi sakit di tangan kalian untuk belajar gitar. Namun kalau memang kalian yang memang niat untuk belajar gitar, pokoknya jangan takut sakit, karena itu adalah awal dari perjuangan kalian bisa bermain gitar. Oke teman-teman, jadi saatnya sekarang kita akan belajar kunci dasar gitar, yaitu kunci gitar itu ada kunci dari C sampai ke G. Ada 8 kunci: C, D, E, F, G, A, B, C. Nah, itu kan C, D, E, F, G, balik ke A lagi, A, B, C gitu. Nah, kemudian dari itu ada juga variasinya di C major, C minor, C7, C sus ya, D sus ya, itulah banyak sekali, ada juga crash-nya. Tetapi untuk dasar kunci itu adalah kunci dari C ke G. Nah, pada video kali ini kita akan belajar 3 kunci saja terlebih dahulu untuk dasarnya. Itu pertama kita akan belajar kunci C. Nah, jadi kunci C itu suaranya seperti ini. Jadi lihat. Nah, seperti ini suara kuncinya. Seperti ini. Nah, cara menekannya atau cara belajar kuncinya itu dimana jari telunjuk kita ini ada di senar 2 fret 1. Ingat tadi kan sudah belajar hitung senar itu dari bawah, dan juga inilah fret 1, fret 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Nah, untuk kunci C dari telunjuk ada senar 2 di fret 1 di sini. Kemudian jari tengah ada di senar 4 fret 2, dan dari manis ada di senar 5 fret 3. Jadi seperti ini. Nah, untuk membunyikan atau mengejreng atau membunyikan kunci C itu kita mulai dari senar 5 ke bawah. Jangan sampai senar 6 ini terkena gejreng, jadi gak suaranya jadi sumbang gitu, karena bass nada C ini kan kayak di sini bassnya, jadi kita menjalani dari senar 5, jadi seperti itu. Nah, ini kunci C
C. Ingat, jari telunjuk ada di senar 2 fret 1, jari tengah ada di senar 4 fret 2, jari manis ada di senar 5 fret 3. Jadi seperti ini caranya. Nah, seperti itu. Nah, itu tadi kunci C. Ingat ya, belajar pelan-pelan pasti kalian bisa. Yang kedua yaitu kunci G. Nah, kunci G itu saya lihat orang-orang itu ada banyak, ada sih beberapa varian, ada yang seperti ini, ada yang seperti ini. Nah, jadi pertama itu intinya itu kunci G itu kita itu menyentuh senar 5 fret 2, senar 6 fret 3, dan senar 1 fret 3. Nah, kalau yang posisi seperti ini, dimana caranya adalah jari telunjuk kita menekan senar 5 fret 2, nah jari tengah menekan fret 3 senar 6, dan jari manis menekan fret senar 1 fret 3. Jadi seperti ini. Nah, seperti ini. Untuk genjreng atau geseknya itu kita full dari senar 6 ke senar 1. Seperti ini. Nah, ada juga tipe seperti ini, orang yang pakai senar untuk kunci G seperti ini, suaranya sama. Jadi untuk yang posisi seperti ini, kita memakai jari tengah di posisi senar 5 fret 2, jari manis di posisi senar 6 fret 3, dan jari kelingking di senar 1 fret 3. Geser juga sama dari senar 6 ke senar 1. Semua senar ini harus kena biar suaranya semakin kayak enak aja kan. Oke, itu dia tadi kunci G ya. Nah, kalian sudah belajar 2 kunci nih. Pokoknya kalian harus semangat belajarnya. Jika kalian semangat belajar dan mempunyai niat yang besar untuk belajar bisa bermain gitar, pasti kalian cepat bisanya. Dan kemudian yang terakhir adalah kunci E atau kunci E minor. Adalah kunci E minor. Ini ya. Kunci E minor sangat gampang. Menurut saya inilah kunci yang paling gampang dari semua kunci ya. Kunci dasar yang paling gampang dari semua kunci yang ada dari C sampai G. Kunci E minor ini kunci yang paling gampang menurut saya, kunci dasar yang paling gampang, yaitu dimana kita hanya perlu menekan senar 5 fret 2 dan senar 4 fret 2. Jadi seperti ini. Nah, ini namanya senar chord E minor. Cuma ini 2. Jari telunjuk kita menekan senar 5 fret 2, dan jari tengah kita menekan senar 4 fret 2. Jadi untuk geseknya itu kita gesek dari senar 6 ke senar 1. Semuanya digesek. Misalnya seperti ini. Jangan dari sini. Itu beda lagi. Dari bassnya. Jadi ini namanya bassnya di B, nggak di E. Jadi kita harus geseknya di full E. Nah, teman-teman, tadi kita sudah belajar 3 kunci dasar bermain gitar, yaitu tadi ada kunci C, ada kunci G, ada kunci E minor. Nah, buat teman-teman semuanya yang baru ingin belajar bermain gitar, mungkin yang mikirnya susah nih bermain gitar, jangan mikirin susahnya, jangan mikirin kesulitannya. Yang pertama itu yang penting dalam hati kalian harus punya niat untuk bisa bermain gitar. Minimal kalian bisa belajar kunci-kunci dasar saja gitu istilahnya. Dan buat teman-teman semuanya, semoga apa yang saya berikan semoga bisa membantu, kalian bisa memahami apa yang saya maksudkan, apa yang saya berikan, dan apa yang saya kasih. Ini bukan bermaksud saya pamer atau saya istilahnya jago, pintar main gitar, bukan, tapi saya bisa dasar gitar, dan saya ingin berbagi ilmu kepada teman-teman semua yang mungkin ingin belajar bagaimana sih dasar-dasar bermain gitar itu sendiri. Jadi sampai di sini dulu videonya, sampai jumpa di video berikutnya, yaitu mungkin saya akan kasih lagi 3 kunci dasar lagi. Pemirsa, bagaimana sih kunci-kunci selanjutnya? Jangan lupa untuk
tinggalkan jempolnya jika kalian suka video ini. Juga berikan komentar kalian, tanggapan kalian tentang video ini, apa sih apa yang kurang dari video saya, atau mungkin yang perlu ditambahkan. Dan jangan lupa juga share video ini ke teman-teman kalian, ke sosial media kalian jika video ini bermanfaat bagi kalian. Dan jangan lupa juga untuk klik subscribe dan tekan tombol loncengnya. Dadah, sampai jumpa.